teater satu susah dibuka. Mohon para penonton naik lewat jendela. Cerita dibuka dengan Mason, mantan pasukan khusus yang memilih mengasingkan diri di sebuah pulau terpencil. Hidupnya sunyi dan penuh rahasia. Setiap minggu, seorang temannya datang mengantarkan persediaan makanan yang selalu ditemani Jessie, gadis muda yang sering ikut membantu. Kehadiran Jessie memberi sedikit warna dalam kehidupan Mason yang tertutup, meski ia tetap menjaga jarak dan tidak mau orang lain mengetahui keberadaannya. Di sisi lain, Mason selalu menolak meninggalkan pulau terpencil tempat ia bersembunyi dan hingga kini belum pernah bertemu langsung dengan Jessie. Ia hanya mau keluar rumah untuk mengambil pesanan setelah Jessie dan pamannya pergi, menjaga jarak agar tidak menarik perhatian siapapun. Mason memang sangat tertutup, berhati-hati, dan berusaha keras agar keberadaannya tetap menjadi rahasia yang tak seorang pun tahu. Beberapa hari kemudian, Jessie kembali membawa keperluan Mason. Meski sudah sering melakukan hal ini, ia sama sekali tidak mengetahui siapa sebenarnya Mason. Karena rasa penasaran, Jessie tetap mengantar pesanan itu langsung ke rumah Mason sambil ingin menyerahkan sebuah kado kecil. Tentu saja, Mason merasa terganggu dan menegaskan agar Jessie tidak pernah lagi datang ke rumahnya. Merasa kecewa, Jessie segera bergegas pulang karena cuaca semakin buruk. Ia menaiki perahu kecil untuk kembali ke daratan. Namun, tiba-tiba badai menerjang. Ombak yang ganas membuat perahu terbalik dan Jessie terhempas ke tengah lautan yang bergelora. Dari kejauhan, Mason melihat Jessie terombang-ambing di lautan dan tanpa ragu langsung mengambil perahu untuk menolongnya. Meski tampak acuh, sesungguhnya Mason sangat khawatir. Tidak ingin Jessie tenggelam begitu saja. Dengan sekuat tenaga, ia berenang melawan arus laut yang ganas dan berhasil menarik Jessie kembali ke perahu, menyelamatkannya dari maut yang mengintai. Di tengah badai yang mengamuk, Mason berjuang menyadarkan Jessie dengan menekan dadanya berulang kali. Kekhawatiran sempat menyelimuti Mason, namun ia lega saat Jessie akhirnya tersadar. Tanpa menunggu lama, Mason segera membawanya kembali ke rumah untuk mendapatkan pertolongan dan perawatan. Di tengah malam, Jessie terbangun dan menanyakan keberadaan pamannya. Mason dengan perasaan berat memberitahukan bahwa pamannya tewas tenggelam. Mendengar kabar itu, Jessie hanya bisa menangis terseduh-seduh, menyadari bahwa ia kini benar-benar kehilangan satu-satunya keluarga yang dimilikinya. Keesokan harinya, Mason menyadari luka di kaki Jessie membengkak akibat terlilit jaring. Ia mencoba mengobatinya dengan obat-obatan seadanya, meski hanya mampu sedikit meredakan rasa sakit. Jessie kemudian menanyakan mengapa Mason tidak menghubungi tim medis atau membawanya ke rumah sakit. Tetapi Mason tetap diam, tidak menjawab sepatah kata pun. Marah dan frustrasi, Jessie merasa Mason tidak memiliki inisiatif dan hanya mengobati seadanya. Rasa penasaran Jessie semakin memuncak siapakah sebenarnya Mason dan mengapa ia memilih mengasingkan diri di pulau terpencil ini. Mason tetap diam, tahu bahwa Jessie tidak akan pernah bisa memahami pilihannya. Saat Mason keluar rumah, Jessie diam-diam meraih pisau. Rasa takut membuatnya khawatir bahwa Mason mungkin orang jahat. Setelah itu, Jessie segera kembali ke tempat tidurnya dan menyembunyikan pisau di bawah bantal, tetap waspada terhadap orang yang selama ini mengasingkan diri di pulau terpencil itu. Di sisi lain, Jessie terus mengigau karena mimpi buruk yang menghantuinya di malam hari. Mason merasa iba, mencoba membangunkannya dengan lembut. Namun, secara mengejutkan, Jessie menodongkan pisau ke arahnya. Mason dengan tenang mengambil pisau itu dan mengajari Jessie cara memegangnya dengan benar. Setelah kejadian itu, Jessie mulai menyadari bahwa Mason bukanlah orang jahat seperti yang selama ini ia takutkan. Di pagi harinya, Mason menyiapkan sarapan sambil menatap Jessie yang duduk bersama anjingnya, menikmati pemandangan laut. Ia memanggil Jessie untuk sarapan, lalu kembali duduk sendiri untuk bermain catur. Saat hendak memindahkan bidak, Jessie tiba-tiba menyarankan agar langkahnya membuat skakmat.
Mason tersenyum, senang, sekaligus terkejut menyadari bahwa Jesse juga bisa bermain catur. Setelah itu Mason memeriksa luka kaki Jesse dan menemukan bahwa lukanya sudah terinfeksi dan membutuhkan perawatan segera. Meski kondisinya serius, Mason tetap enggan membawa Jesse ke rumah sakit. Ia memilih pergi ke kota sendiri untuk membeli obat-obatan yang diperlukan, menahan diri demi menjaga rahasia keberadaannya di pulau terpencil. Setibanya di kawasan perkotaan, Mason langsung berhenti di sebuah apotek untuk membeli obat-obatan dan perlengkapan dasar. Tak hanya itu, ia juga membelikan beberapa pakaian baru untuk Jesse karena merasa iba sudah berhari-hari Jesse belum sempat mengganti bajunya. Sementara itu di tempat lain, seorang senator Inggris memanggil pimpinan Badan Intelijen Inggris yakni Manafort dari MI6 untuk dimintai penjelasan terkait program pengawasan digital yang tengah dijalankan. Program tersebut dinilai telah melanggar privasi masyarakat. Dalam pembelaannya, Manafort menjelaskan bahwa perangkat lunak itu justru dirancang untuk mencegah ancaman keamanan secara lebih cepat dan efektif dibanding sistem sebelumnya. Namun demikian, sang senator tetap bersikeras agar Manafort diperiksa secara menyeluruh dan jabatannya dicopot sementara karena khawatir data warga negara bisa disalahgunakan demi kepentingan tertentu. Di markas MI6, hacker bernama Madison menelusuri jejak target misterius yang muncul dengan identitas palsu ternyata Mason. Informasi yang berhasil dikumpulkan menunjukkan bahwa Mason termasuk target prioritas tinggi karena diduga terlibat dalam serangan bom di kantor kedutaan Inggris. Menyadari ancaman serius, Direktur baru MI6, Roberta, segera memerintahkan tim Alpha untuk segera memburu Mason dan menangkapnya. Tak lama setelah itu, Mason kembali ke rumah, membawa makanan dan beberapa pakaian untuk Jesse. Perlakuan itu membuat Jesse semakin yakin bahwa Mason bukanlah orang jahat. Jesse segera mengganti pakaiannya, dan ternyata pilihan Mason tepat pakaian itu pas dengan tubuhnya, menambah rasa nyaman dan hangat di tengah kesepiannya. Selama berada di pulau, Jesse merasa sangat senang dan nyaman, apalagi saat mencicipi masakan Mason yang ternyata lezat dan menghangatkan perut serta hatinya. Namun, ketenangan itu segera terganggu ketika Mason dari kejauhan melihat sosok-sosok mencurigakan mendekati pulau. Dengan sigap, ia segera memerintahkan Jesse untuk bersembunyi di kamar mandi, sambil tetap membawa pisau sebagai langkah perlindungan. Mason khawatir orang-orang itu datang dengan niat jahat untuk menyerangnya, sehingga kewaspadaannya meningkat dan suasana menjadi penuh ketegangan. Mason segera bersiap menghadapi kedatangan orang-orang itu. Ia mulai mengaktifkan beberapa jebakan di sekitar pulau untuk mengantisipasi serangan. Lampu-lampu dinyalakan agar ia dapat bergerak lebih leluasa saat menghadapi musuh. Menyelinap di balik bebatuan, Mason menunggu dengan tenang. Begitu musuh mendekat, ia langsung melancarkan serangan dengan cepat dan tepat, menghantam mereka dengan kekuatan penuh. Sementara itu musuh berhasil masuk ke rumah Mason, namun anjing peliharaannya yang setia langsung menyerang untuk melindungi Jesse dan Mason. Sayangnya, anjing itu akhirnya tewas dalam perkelahian sengit. Kejadian itu membuat Jesse ketahuan, dan musuh berusaha membawanya naik ke perahu. Sementara itu, Mason bersembunyi di dermaga. Saat musuh mendekat, ia menyerang dengan cepat dan menggantung salah seorang dari mereka. Musuh lain terus berdatangan, memaksa Mason terlibat dalam baku hantam yang tak bisa dihindari. Melihat Jesse hampir dibawa pergi, Mason segera mengambil senapan dan menghampirinya untuk memastikan ia baik-baik saja. Setelah itu, Mason mengecek musuh yang menyerang dan terkejut melihat bahwa mereka adalah pasukan MI6. Ia meminta Jesse menunggu sebentar sambil membawa perbekalan, karena mereka harus meninggalkan pulau itu secepat mungkin sebelum pasukan MI6 kembali. Saat kembali ke rumah, Mason merasakan kesedihan yang mendalam saat melihat anjing peliharaannya telah tewas. Perasaan kehilangan itu begitu berat, membuatnya sadar bahwa tempat persembunyiannya sudah tidak aman lagi. Tanpa menunda, Mason segera menghubungi temannya untuk meminta perlindungan dan bantuan, berharap bisa menghadapi ancaman yang kini mengintai pulau tempat ia bersembunyi. Sementara itu, Roberta menyadari bahwa seluruh pasukan yang dikirim telah tewas. Ia kemudian diberi informasi mengejutkan. Sosok yang mereka hadapi ternyata adalah Mason, bukan target asli yang menjadi incaran MI6. Terkejut dan penasaran, Roberta langsung memerintahkan tim lain untuk mengejar Mason, sekaligus menangkap Jesse agar mereka bisa diinterogasi dan semua rahasia terkait terungkap. Di pagi harinya, Mason dan Jesse tiba di sebuah lokasi untuk mencari pertolongan karena luka Mason masih terasa sakit.
Mason diam-diam menyelinap masuk ke rumah warga dan meminta Jesse menunggu di luar sambil berjaga. Ia juga menggunakan kesempatan itu untuk mengajari Jesse cara memegang senjata dengan benar, memastikan gadis itu siap menghadapi bahaya yang mungkin datang. Sementara itu, Mason masuk ke salah satu rumah warga untuk mencari jarum yang akan digunakannya menjahit luka. Namun, keberadaannya ketahuan oleh pemilik rumah yang langsung menodongkan senjata. Tak berselang lama, Jesse muncul dari belakang, mengubah ketegangan menjadi kesempatan. Melihat keberanian Jesse, pemilik rumah akhirnya bersedia membantu Mason menjahit lukanya, memastikan ia bisa pulih dengan aman. Di sisi lain, Madison memberitahu Roberta bahwa profil teroris yang mereka temukan kemarin ternyata telah dimanipulasi, sehingga identifikasi mereka salah. Madison menjelaskan bahwa sosok yang mereka hadapi sebenarnya adalah Mason, seorang mantan pasukan elit Inggris yang sebelumnya telah dinyatakan gugur dalam tugas. Informasi ini membuat Roberta semakin penasaran karena jelas ada rahasia besar yang sedang disembunyikan. Tak berselang lama, mereka menerima kabar bahwa seorang anak kecil melaporkan tindakan Mason. Tanpa menunggu lama, Roberta segera memerintahkan timnya untuk menangkap Mason dan mencari tahu kebenaran di balik semua kejadian itu. Di sisi lain, Manafort baru saja menerima informasi mengejutkan bahwa Mason ternyata selamat dari serangan tim MI6. Kejadian ini membuat Manafort sangat terkejut karena selama ini ia mengira Mason sudah tewas. Dari sini terungkap fakta penting. Manafort menyimpan rahasia besar terkait Mason, dan jika hal itu terbongkar, reputasinya bisa hancur. Tanpa membuang waktu, Manafort memerintahkan anak buahnya yang kita sebut Aziz untuk menangkap Mason. Ia menegaskan agar Aziz sama sekali tidak mengikuti perintah dari Roberta demi menjaga rahasianya tetap aman. Setelah selesai diobati, Mason memutuskan untuk segera pergi dari rumah itu. Namun, ia menyadari bahwa anak dari keluarga tersebut telah melapor ke polisi. Tak berselang lama, Mason melihat polisi setempat mulai mengepungnya. Ketegangan meningkat karena MI6 juga berusaha mengambil alih operasi penyergapan. Mason harus berpikir cepat, mencari cara untuk meloloskan diri sebelum terjebak di antara polisi dan agen MI6 yang menunggu setiap langkahnya. Ketegangan semakin meningkat ketika Aziz mulai melancarkan serangan, sementara Mason ragu untuk menembak polisi yang menghadang. Sadar situasi makin berbahaya, Mason buru-buru mencoba mengevakuasi Jesse keluar dari rumah. Sayangnya, upaya mereka terhalang oleh barisan polisi yang sudah mengepung area itu, memaksa Mason dan Jesse mencari jalan lain untuk meloloskan diri. Dengan tubuh masih terluka, Mason bertarung tanpa kehilangan fokus dan berhasil menumbangkan para polisi satu persatu. Tak berselang lama, ia mengambil beberapa senjata dan kunci mobil untuk mempermudah pelarian. Sementara itu, Mason dan Jesse segera melarikan diri. Namun, Aziz tidak ingin membiarkan mereka lolos begitu saja. Mason terus melaju dengan cepat, sesekali mengecek kondisi Jesse. Masuk ke dalam hutan, ia berusaha mengelabui pengejar, tetapi Aziz tetap membuntuti dengan gigih, menambah ketegangan pengejaran. Dalam situasi yang semakin kacau, mereka terus terlibat aksi kejar-kejaran yang menegangkan. Bahkan, Aziz sempat melepaskan beberapa tembakan ke arah Mason. Saat melihat adanya celah, Mason tiba-tiba menginjak rem secara mendadak hingga keadaan langsung berbalik. Kini Mason berada tepat di belakang mobil Aziz. Akibat benturan keras yang tak terhindarkan, Aziz sempat terhuyung, tetapi ternyata ia masih mampu bertahan. Dalam kondisi terdesak, ia kemudian menghentikan seorang pengendara yang melintas untuk dijadikan jalan keluar. Tak lama kemudian, dari arah belakang terlihat mobil polisi mendekat. Tanpa ragu dan dengan penuh kebrutalan, Aziz menyerang serta melumpuhkan para petugas tersebut. Di sisi lain, Roberta mempertanyakan kepada Manafort tentang siapa sebenarnya Mason. Dengan nada tenang, Manafort menjelaskan bahwa Mason dahulu merupakan bagian dari pasukan elit yang pernah bertugas di bawah komandonya. Namun secara terselubung, Manafort justru memutarbalikkan fakta. Ia mengatakan kepada Roberta bahwa Mason pernah mengabaikan misi, memalsukan laporan operasi, bahkan dianggap telah mengkhianati pemerintah. You need to understand something. Tak berselang lama, Roberta menerima panggilan dari Madison yang mengaku menemukan sesuatu yang sangat penting. Setelah menelusuri data rahasia, Madison berhasil mengungkap fakta tentang misi terakhir Mason. Ternyata, Mason pernah diperintahkan untuk menghabisi seorang ilmuwan asal Iran yang sebelumnya justru membantu pemerintah Inggris dalam pengembangan senjata nuklir.
Karena merasa perintah itu tidak benar, Mason menolak menjalankan misi tersebut. Keputusan itulah yang membuatnya dianggap berkhianat dan akhirnya diburu oleh negaranya sendiri. Namun, tanpa disadari, Roberta ternyata sedang diawasi oleh Manafort yang sama sekali tidak ingin rahasia masa lalunya terbongkar. Di waktu yang bersamaan, Mason dan Jesse melanjutkan perjalanan menuju rumah seorang teman lama untuk meminta bantuan. Dalam perjalanan itu, Jesse tak bisa menyembunyikan keterkejutannya saat mengetahui bahwa Mason sebenarnya sosok penting yang kini justru menjadi buronan pemerintah. Dengan penuh rasa haru, Jesse berterima kasih karena Mason terus melindunginya. Terlebih kini ia merasa benar-benar sendirian tanpa siapapun yang bisa diandalkan. Sesaat setelah tiba di lokasi tersebut, Mason segera meminta Jesse menunduk agar tidak tertangkap kamera pengawas. Tanpa mereka sadari sebelumnya, perangkat lunak pengawasan yang canggih tetap mampu mengidentifikasi keberadaan mereka melalui rekaman dashcam yang terhubung ke sistem pemantauan. Demi menghindari pelacakan oleh MI6, Mason berusaha meminimalkan jejak digitalnya. Sementara itu, secara diam-diam, Manafort menghapus rekaman tersebut dari sistem resmi agar tidak menimbulkan kecurigaan. Namun di balik tindakannya itu, ia justru mengirimkan titik lokasi Mason kepada Aziz dan memerintahkannya untuk segera memburu serta menghabisi targetnya. Setelah menempuh perjalanan panjang yang melelahkan, Mason akhirnya bertemu dengan rekan lamanya di pasukan khusus, seorang peretas andal bernama Booth. Dengan sedikit rasa heran, Mason mendapati Booth berada di sebuah gereja, tempat yang terasa tidak biasa, mengingat Booth bukan sosok yang dikenal religius. Secara spontan, Booth pun terkejut karena mengira Mason datang seorang diri, tetapi ternyata ia membawa Jesse bersamanya. Tak lama kemudian, Mason dan Jesse dibawa ke tempat tinggal Booth untuk beristirahat sambil menyusun rencana demi menjaga keselamatan Jesse. Karena tak ingin Jesse mengetahui rencananya untuk pergi diam-diam, Mason meminta Jesse masuk ke bagian belakang agar ia bisa berbicara empat mata dengan Booth mengenai langkah selanjutnya. Dengan nada serius, Mason meminta Booth untuk membantunya mencari tahu siapa yang telah melacak keberadaannya. Tanpa ragu, Booth menjelaskan bahwa MI6 memang memiliki perangkat lunak pengawasan canggih sistem yang dulu sempat ia kembangkan saat masih bekerja untuk mereka. Namun secara misterius, data riwayat operasi Mason ternyata telah ditukar dan disamarkan sebagai identitas seorang teroris, sehingga namanya masuk dalam daftar buronan prioritas. Mendengar penjelasan itu, Mason langsung menyimpulkan bahwa semua rekayasa tersebut kemungkinan besar merupakan ulah Manafort yang sengaja menjebaknya. Seiring terbongkarnya identitasnya yang tak lagi bisa disembunyikan, Mason meminta Booth untuk menjaga Jesse apabila sesuatu terjadi padanya. Dengan penuh kejujuran yang pahit, Booth mengaku tak mampu melakukan itu karena dirinya tengah mengidap kanker yang sudah cukup parah. Tanpa diduga sebelumnya, Mason benar-benar terkejut mendengar pengakuan tersebut. Ia baru menyadari alasan dibalik perubahan sikap Booth yang belakangan ini menjadi lebih religius. Dalam situasi yang semakin terdesak, Mason kemudian teringat pada seorang mafia yang dikenal mampu membuatkan identitas baru bagi siapapun yang sanggup membayar mahal. Ia berniat meminta bantuan agar Jesse bisa memulai hidup baru di luar negeri. Meski telah diperingatkan tentang risikonya, Booth menegaskan bahwa mafia itu sangat kejam dan bukan tidak mungkin justru akan menghabisi Mason. Namun demi keselamatan Jesse, Mason tetap bersikeras karena merasa tidak memiliki pilihan lain dan akhirnya Booth pun bersedia mengantarnya menemui mafia tersebut. Saat hendak meninggalkan tempat itu, mereka tiba-tiba menyadari ada seseorang yang mendekat. Dengan sigap, Mason langsung meminta Jesse untuk bersembunyi agar tidak terlihat. Sementara itu dengan penuh kewaspadaan, Mason bersiap menghadapi siapapun yang datang menghampiri. Tak lama kemudian terungkap, sosok yang muncul ternyata adalah Aziz yang datang dengan satu tujuan, menghabisi Mason. Dengan mengandalkan seluruh kemampuan tempurnya, Mason berusaha sekuat mungkin menghindari rentetan tembakan sambil mencari celah untuk membalas serangan Aziz. Tanpa memberi kesempatan, Mason terus melancarkan pukulan bertubi-tubi hingga membuat Aziz cukup kewalahan. Namun tak tinggal diam, Aziz bangkit dan membalas dengan serangan yang sama kerasnya. Dalam pertarungan yang brutal itu, keduanya saling menghantam tanpa ampun sampai akhirnya sama-sama kelelahan dan terpaksa berhenti sejenak untuk mengatur napas. Meski tubuh terasa lelah, secara diam-diam mereka kembali bersiap dengan senjata masing-masing dan baku hantam pun kembali berlanjut dengan intensitas yang semakin sengit.
Tanpa memberi ruang sedikit pun, Mason terus menekan Aziz agar tak sempat membalas. Namun seiring tenaga yang mulai terkuras, situasi berbalik ketika Aziz mampu melawan dan membuat Mason terdesak. Tiba-tiba dalam momen genting itu, Jesse muncul sambil menodongkan senjata ke arah Aziz. Sayangnya, dengan gerakan cepat, Aziz berhasil merebut senjata tersebut dari tangan Jesse. Beruntung dalam sepersekian detik, Mason mampu menghindar, lalu melancarkan serangan balasan yang membuat Aziz kehilangan keseimbangan. Tanpa membuang waktu, Mason segera menarik Jesse menjauh dari lokasi pertarungan. Di saat yang bersamaan, Booth sigap membawa mereka masuk ke kendaraan dan langsung tancap gas meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Tak lama, setelah berhasil lolos, mereka tiba di sebuah lokasi aman untuk menyusun langkah berikutnya. Dengan penuh kehati-hatian, Booth menyerahkan sebuah topi kepada Mason agar penampilannya tidak terlalu mencolok di tempat umum. Selain itu, Booth juga memberikan sebuah ponsel khusus supaya mereka tetap bisa berkomunikasi, mengingat kemungkinan besar anak buah Manafort akan terus memburu mereka. Sebelum berpisah, Booth berpesan kepada Jesse agar selalu waspada dan tidak pernah meninggalkan Mason dalam kondisi apapun. Setelah itu, Mason dan Jesse kembali melanjutkan perjalanan menuju seorang mafia lama yang dikenal Mason, dengan harapan bisa mendapatkan identitas baru untuk Jesse. Sepanjang perjalanan yang sunyi itu, Jesse tak mampu menyembunyikan kesedihannya karena menyadari mereka mungkin akan segera berpisah. Dengan suara bergetar, Jesse menolak rencana tersebut dan memohon agar tetap bersama Mason sebab kini ia merasa tak memiliki siapapun lagi di dunia ini. Namun demi masa depan yang lebih aman, Mason tetap bersikeras meyakinkan bahwa keputusan itu semata-mata demi kebaikan Jesse. Pada akhirnya, Mason dan Jesse tiba di sebuah klub milik mafia yang telah lama dikenal Mason. Dengan penuh perhitungan, Mason sengaja membiarkan dirinya terekam kamera pengawas agar keberadaannya cepat diketahui dan ia bisa dipertemukan langsung dengan sang mafia. Tanpa ragu, Mason menghajar para penjaga di tempat itu sambil memaksa mereka membawanya menghadap pemiliknya. Sementara itu, secara diam-diam Manafort ternyata sudah mengetahui lokasi Mason dan mulai menggerakkan anak buahnya untuk menyelesaikan urusan tersebut. Namun tanpa ia sadari, Madison tengah melacak aktivitas akses ilegal itu. Karena seharusnya Manafort sudah tidak memiliki wewenang menggunakan perangkat lunak pengawasan tersebut. Menyadari adanya penyalahgunaan kekuasaan, Roberta akhirnya memutuskan bertindak cepat dengan mengirim tim MI6 untuk mengamankan Mason sebelum ia lebih dulu dihabisi oleh orang-orang suruhan Manafort. Setelah akhirnya bertatap muka, Mason langsung menyampaikan maksudnya kepada sang mafia, yakni meminta dibuatkan identitas baru untuk Jesse agar bisa memulai hidup yang aman. Pada awalnya dengan sikap dingin, sang mafia menolak membantu karena tak ingin terlibat dalam urusan berbahaya tersebut. Namun dengan tegas, Mason memperingatkan bahwa MI6 dan orang-orang suruhan Manafort kemungkinan besar sudah melacak lokasi itu dan akan segera datang. Tak berselang lama, sang mafia kembali dengan membawa paspor baru serta sejumlah uang untuk Jesse. Namun dalam sekejap, Mason menyadari pergerakan mencurigakan pasukan MI6 bersama orang-orang suruhan Manafort mulai mengepung lokasi tersebut. Tanpa ragu sedikit pun, Mason langsung bergerak lebih dulu, melumpuhkan beberapa orang dengan cepat agar situasi tetap terkendali dan tidak menimbulkan kepanikan besar. Meski berusaha setenang mungkin, keributan akhirnya tak terhindarkan ketika baku hantam mulai pecah di dalam ruangan. Di tengah kekacauan itu, Mason terus menyerang sambil memastikan Jesse tetap berada di dekatnya dan tidak terpisah. Namun, karena terlalu fokus melindungi Jesse, Mason lengah dan tiba-tiba disergap oleh dua orang sekaligus dari arah berbeda. Dalam hitungan detik, suasana berubah menjadi kacau balau dan para pengunjung klub berhamburan menyelamatkan diri. Di tengah kekacauan itu, Mason kehilangan jejak Jesse karena gadis tersebut telah berhasil dibawa pergi oleh anak buah Manafort. Tanpa membuang waktu, Mason segera menghubungi Booth untuk melacak kemana Jesse dibawa. Berdasarkan petunjuk lokasi yang dikirim Booth, Mason langsung mengejar mobil yang menculik Jesse. Namun di tengah pengejaran, pasukan MI6 menghadangnya dan mencoba menghentikannya. Dengan tekad yang tak tergoyahkan, Mason menghajar mereka satu persatu karena ia tak ingin kehilangan Jesse untuk kedua kalinya. Setelah melalui perlawanan sengit, Mason akhirnya berhasil menyelamatkan Jesse dari para penculik. Namun tanpa bisa bernapas lega terlalu lama, mereka kembali dikejar oleh Aziz yang tak henti memburu mereka. Dengan cepat dan penuh perhitungan, Mason membawa Jesse menuju dermaga karena sudah ada seseorang yang siap membantu memberangkatkan Jesse ke luar negeri dengan identitas barunya.
Setibanya di sana, Mason berusaha menenangkan Jesse dan meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Akan tetapi, dengan mata berkaca-kaca, Jesse menolak berpisah karena ingin tetap bersama Mason. Ia tak sanggup membayangkan hidup sendirian tanpa satupun orang yang dikenalnya. Di balik ketegasannya, Mason sebenarnya merasa berat untuk berpisah, tetapi ia sadar tidak memiliki pilihan lain demi keselamatan Jesse. Tiba-tiba di tengah momen haru itu, tembakan terdengar menghantam sekitar mereka. Aziz kembali muncul dan melepaskan serangan. Tanpa berpikir panjang, Mason langsung mendorong dan melemparkan Jesse ke atas perahu bat agar segera menjauh dari bahaya. Dengan napas yang mulai tak beraturan, Mason bersiap menghadapi Aziz yang sejak tadi terus melepaskan tembakan ke arahnya. Dengan penuh kehati-hatian, Mason membalas tembakan sambil mencari posisi yang lebih menguntungkan. Namun di tengah baku tembak itu, peluru mereka sama-sama habis sehingga suara letusan mendadak terhenti. Tanpa memiliki pilihan lain, keduanya akhirnya saling melempar senjata kosong dan memilih menyelesaikan pertarungan dengan tangan kosong dalam duel terakhir yang brutal. Seperti dalam setiap pertarungan sebelumnya, Mason kembali menunjukkan dominasinya hingga membuat Aziz kewalahan. Dengan amarah yang tertahan, Mason mengaku sudah muak karena Aziz terus memburunya tanpa pernah mempertanyakan alasan di balik perintah Manafort. Meski sempat memberi ruang untuk bangkit, Mason tetap mampu mengendalikan situasi hingga pada akhirnya setelah duel sengit yang melelahkan, Aziz tersungkur ke tanah dalam kondisi tak berdaya. Pada keesokan harinya, Manafort mendapati para penjaganya sudah tergeletak tak bernyawa di sekitar markasnya. Tanpa perlu penjelasan panjang, jelas bahwa semua itu adalah ulah Mason yang datang untuk menyelesaikan urusannya. Dengan nada berusaha tenang, Manafort mencoba membujuk Mason, mengingatkannya bahwa ia adalah prajurit terbaik yang pernah dimilikinya. Namun, semua kata-kata itu tak lagi berarti. Karena bagi Mason, pria di hadapannya adalah sosok yang telah menghancurkan hidupnya dan memburunya tanpa ampun. Tanpa ragu sedikit pun, Mason akhirnya mengakhiri segalanya dengan menghabisi Manafort, orang yang menjadi dalang di balik penderitaannya selama ini. I have to now. Tepat 3 bulan berselang, Jesse tampak menikmati waktu sendirinya di sebuah kafe, berusaha membiasakan diri dengan kehidupan barunya. Di balik ketenangan suasana itu, tanpa ia ketahui, beberapa agen MI6 masih mengawasi dari kejauhan. Pada sudut ruangan yang berbeda, Mason ternyata berada di tempat yang sama, namun sengaja menjaga jarak agar tidak menyeret Jesse kembali ke dalam bahaya. Walaupun sejak perpisahan mereka belum pernah bertemu lagi, Jesse perlahan menyadari ada sosok yang tetap memperhatikannya. Melalui firasat yang tak bisa dijelaskan, ia merasa Mason akan selalu ada, menjaga dan melindunginya dari balik bayang-bayang. Dan film pun berakhir. Demikianlah rangkaian alur cerita film Shelter 2026, sebuah film aksi kriminal penuh ketegangan yang menyoroti pengkhianatan, konspirasi, serta perjuangan bertahan hidup di tengah dunia intelijen yang kelam dan berbahaya. Kisah ini menampilkan keberanian, pengorbanan, dan ikatan emosional yang kuat saat seorang mantan agen berusaha melindungi satu-satunya orang yang masih ia pedulikan. Semoga rangkuman dari kembang sarjana film ini bisa menambah wawasan sekaligus menemani waktu santai kalian. Kami menyadari bahwa penyampaian alur cerita ini mungkin masih memiliki kekurangan, baik dari segi detail adegan maupun cara penuturan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan ke depannya. Terima kasih telah menonton dan terus mendukung Kembang Sarjana Film. Sampai jumpa di pembahasan film menarik berikutnya. Bye-bye.